Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Suatu kali ada seseorang bertanya kepada kami, bagaimana jika seseorang berpakaian muslimah atau berpakaian muslim akan tetapi akhlaknya tidak baik? Lalu ada juga yang sebaliknya bertanya, bagaimana jika seseorang akhlaknya baik, sopan, akan tetapi dia tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Nah, terkait dengan dua pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26 bisa menjadi jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Saudaraku kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa kedua pertanyaan tadi, sungguh kedua sikap itu adalah sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang sudah berpakaian yang menutup aurat, pakaian muslim, pakaian muslimah. Sebutlah misalnya perempuan itu berjilbab, pakaiannya pakaian syar'i, tapi akhlaknya tidak baik. Itu sikap yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Sebaliknya juga tidaklah dibenarkan, tidaklah disukai oleh Allah dan Rasul, akhlaknya baik, tetapi dia berpakaian yang tidak menutup aurat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya sama pentingnya. Berpakaian secara fisik, menutup aurat, ini disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oh, soal model Bapak Ibu sekalian, model pakaian, silakan terserah.
Mana model yang bagus? Asalkan pakaian itu adalah pakaian yang menutup auratmu. Nah, di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, inilah kadang-kadang yang mesti menjadi perhatian. Terutama para sahabat, kaum perempuan, kaum muslimah. Alhamdulillah, sejak mungkin awal 2000-an sudah banyak orang yang berjilbab. Perempuan yang berjilbab. Bahkan pelajar-pelajar banyak yang berjilbab. Akan tetapi ada yang harus kita perbaiki. Apalagi beberapa tahun ke belakang, banyak yang berjilbab, tapi sesungguhnya pakaian itu tidaklah pakaian yang disuruh. Pakaian yang tidak syar'i. Apa maksudnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah? Dia berjilbab, tapi bajunya, pakaian bawahnya, mungkin celananya, roknya, tapi itu justru, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sungguh kadang-kadang melecehkan Islam itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudariku, adik-adik para remaja, ya. Jadi berjilbab. Jilbab itu sampai menutupi dada kita. Jangan justru kepalanya ditutup, tapi dadanya walaupun pakai baju, tapi dibiarkan terbuka. Mohon maaf, dibiarkan dadanya menonjol dan sebagainya. Itu auratmu. Ya, atau Bapak Ibu sekalian kepalanya tertutup, tapi sarawanya sampai, bajunya sampai. Jadi itu namanya tertutup tapi telanjang. Jadi ada orang berpakaian tapi telanjang. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang suka pakai baju sampi, yang suka pakaian sarawa sampi, atau ada jilbab, kemudian jilbabnya bukannya menutup, ya, tapi membuat kadang baputan bagai dilihat, lata caki jilbab kau dilihat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pakaian Islam itu, apalagi wanita, ini auratnya yang banyak. Jadi menutup dan longgar. Ini tidak pakai pakaian samping, ya. Hai, saudariku, kaum muslimah, ibu-ibu juga. Bukan hanya namanya ibu-ibu juga, karena ada juga ibu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang berpakaian tapi samping. Atau berpakaian menutup tapi jarang. Jadi tembus pandang. Ya. Nah, jadi bukan demikian. Lalu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah pakaian fisik ini, ya, sebutlah baju, celana, jilbab, lain sebagainya dipakai menutup aurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Apa maksudnya? Setelah fisik kita ini ditutup, lalu kita harus punya pakaian takwa. Akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, ya sopan. Jadi jangan sampai Pak Ibu sekalian pakaian muslim. Kalau kita laki-laki misalnya pakai gamis, pakai kupiah, bahkan kupiah haji bagai, kupiah putih bagai, tapi mulut awak kasar. Ya, sikap awak tidak baik, akhlak yang buruk, banyak orang tidak suka. Bukan begitu. Jadi pakaian kita sudah bagus, dijaga. Ingat, saya sudah berpakaian seorang muslim, saya sudah berpakaian seorang muslimah. Para ukhti, saudariku perempuan, jaga jilbabmu, jaga cadarmu. Jangan berkata, jangan berucap, jangan bersikap yang justru mengotori, merusak. Atau jangan-jangan Pak Ibu sekalian nanti, jangan sampai ada orang menilai, apa cuma saya nyoba jilbab, apa cuma saya pakai gamis, tapi mulutnya Tuhan. Jangan sampai ada kesimpulan seperti itu, penilaian seperti itu pada orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang kan bisa saja Pak Ibu. Jadi kalau wanita itu ndak mana jilbab wa arancalan, yang perlu mulut wa rahasia, awak ndak suka menyakiti orang, ndak dengki dan sebagainya.
Jangan sampai mode itu Bapak Ibu sekalian penilaian orang kawan. Rusaknya dan lain. Gara-gara sikap awak. Beko jangan sampai lo kesimpulan, biarlah mati lanjang saja. Biarlah nak menutup orang dak berjilbab aja, tapi perangai orang raja. Itu nanti kesimpulan orang. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, saudariku kaum perempuan, lah ditutupi aurat awak, lah dipakai baju yang menutup aurat, lah pakai jilbab, lah longgar pakaian awak, paeloan akhlak awak. Ya, jadi orang nanti senangi kalau nyo mangecek sanang orang. Kalau nyo bersikap membuat status di Facebook, ya, berbagai hal yang dilakukannya sesuatu yang baik. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, itulah penjelasan singkat ambo kepada saudara-saudaraku terkait dengan pakaian. Jadi dua pakaian awak. Ada pakaian fisik awak, menutup aurat. Menutup tu tidak serta tutup saja dong. Menutup itu tidak nampak ada orang. Atau menutup itu tidak menonjolkan aurat-aurat. Ini kaum perempuan ya, terutama. Ya, jadi tidak ada nampak. Jadi ditutup tapi berjalehan ke orang. Nah, tidak bantu itu. Jadi banyak contohnya untuk mana bantu itu tuh. Tidak bantu itu saudaraku. Perbaiki cara berpakaian kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi disebutkan oleh Allah. Pakaian takwa. Itu perilaku kita. Itu yang lebih baik. Jadi pakaian secara fisiknya sudah bagus, pakaian takwa menyempurnakan. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan tausiah singkat kami ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan sampai ada lagi berpakaian sepertinya pakaian syar'i tapi justru tidak syar'i. Atau jangan sampai sudah berpakaian syar'i tetapi perilakunya tidak baik. Atau sebaliknya, perilaku sudah baik, tapi pakaiannya tidak syar'i. Demikian saja, Bapak Ibu sekalian. Kebenaran hanyalah milik Allah. Kami yang menyampaikan tentu ada salah dan janggal. Ada kekurangan-kekurangan kami. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.